Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat yang saya muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang adabul majalis, yaitu adab-adab ketika sedang berada di dalam majelis atau adab bermajelis. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa majelis itu bentuknya macam-macam. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir, kemudian ada majelis mungkar, dibentuknya semacam itu. Nah, salah satu yang perlu dihindari adalah bermajelis dengan majelis yang mungkar, yang di dalamnya melakukan maksiat mulut, maksiat pandangan, atau apapun. Itu di antara adab yang sudah kita bahas. Nah, kemudian kita sambung pembahasan kita. Ada berikutnya, yaitu ijtinabul julus fil turuqat. Jauhkanlah bermajelis di samping-samping jalan. Jauhkan diri membuat majelis atau perkumpulan di samping-samping jalan. Di majelis itu jangan menggunakan seperti pengajian seperti ini, perkumpulan apapun bentuknya disebut majelis. Salah satu yang dilarang oleh Nabi yaitu melakukan perkumpulan duduk-duduk bersama di samping-samping jalan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok sahabat yang sedang berkumpul di samping jalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wal julusa 'ala turuq." Hendaklah kalian tidak membuat majelis di jalan atau di samping-samping. Jadi pertama Rasulullah melarang. Qalu ma lana buddun hiya majalisuna natahaddas fiha. Ya Rasulullah, jawab sahabat, ya Rasulullah, bukankah ini sesuatu yang wajar? Jadi mereka mengatakan, iya majelis sunnah, jadi kami sudah biasa melakukan majelis seperti ini. Dan tahaddas, kami berbicara di dalamnya. Jadi kami berbincang-bincang di samping jalan. Ini sudah biasa kami. Artinya kami tidak bisa lagi mana nabudun, kami tidak bisa meninggalkannya. Nyokaci, pun kamu kemudian Rasulullah berkata, qala fa in abaitum illa majalis, seandainya pun engkau harus melakukan majlis di samping jalan, seandainya pun engkau harus berkumpul-kumpul di samping jalan, fa'atut tariq haqqaha. Baik, kata Rasulullah, kalau ini tidak mungkin ditinggalkan karena sudah menjadi kebiasaan atau kelezatan bagi sebagian orang. Ini majelis samping jalan ini, kalau zaman sekarang banyak apa? Samping-samping jalan, ya bisa contohnya ada orang jualan di tenda kecil, apakah burger segala macam, itu ada kursi-kursi samping jalan berkumpul-kumpul. Termasuklah yang mau disebutkan di sini samping jalan kedai kopi.
Ini semuanya samping jalan. Jadi kata Rasulullah, kalau memang engkau tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, maka berikanlah jalan, fa'atut tariq haqqah. Berikanlah hak-hak jalan. Tunaikanlah hak-hakmu terhadap jalan. Kalaupun harus duduk seperti itu. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah? Apa saja hak-hak jalan ya Rasulullah? Kalau kami duduk, apa saja yang harus kami lakukan di samping jalan ini ya Rasulullah? Qala ghaddul basar. Yang pertama, boleh duduk samping jalan, syaratnya ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jadi ini syarat pertama boleh duduk samping jalan, tundukkan pandangan. Ini kadang-kadang mata orang jelalatan. Kalau laki lewat tidak terlalu perhatian. Begitu perempuan lewat tidak peduli, padahal mungkin istri orang. Mulai dari yang cantik di komentari sampai yang capiak di komentari. Kalau lewat yang cantik, mulailah dia mengatakan, "Udah lagi. Menghina belum mana lagi?" kata dia. Kalau lewat yang capiak, Masya Allah, keadaan agak tapi capiak ke arah sana. Akhirnya kita jatuh selalu di dalam dosa. Kenapa? Pandangan. Makanya bahayanya duduk samping jalan, terlalu banyak dosa. Jangan sering-sering duduk samping jalan. Sekali-sekali habis sholat subuh, makan nasi gurih. Setelah itu, kalaupun harus duduk, tapi tahan pandangan. Ini kadang-kadang siapapun yang masuk kita komentari, apalagi yang masuk musuh kita. Nah, ghaddul basar ini terutama ketika kita melihat lawan jenis. Apalagi kalau duduk samping jalan laki-laki, maka lawan jenis selalu menjadi perhatian. Kalau yang perempuan duduk samping jalan, laki-laki tidak membuat mereka memperhatikan, karena mereka hanya memperhatikan isi dompet laki-laki. Kalau fisik tidak terlalu, bapak boleh binaraga, boleh sehebat apapun tubuh berotot, kalau tidak ada isi dompet tetap bercerai dulu. Nah, makanya tahan pandangan. Kalau tak sanggup tahan pandangan, jangan sering-sering duduk samping jalan. Ini aneh, kadang-kadang habis solat kita berkumpul-kumpul pada kopi. Lewat minum hero, semuanya berpura-pura tidak melihat, padahal semuanya melihat. Jadi ini bahaya. Jangan biasa menjerumuskan ini ke dalam dosa. Karena kita tidak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Maka di saat melakukan dosa atau di saat beribadah. Jadi jangan beri celah untuk terjadinya dosa dengan sering duduk samping jalan. Nah, kemudian waqaful azan. Yang suka duduk samping jalan, maka hendaknya dia kaful azan, menghilangkan gangguan di jalan. Jadi kalau duduk samping jalan, tiba-tiba ada batu atau duri atau sampah, maka hak dia untuk menjauhkan jalan tersebut dari gangguan. Hak dia. Oh, tidak mau, jangan sering duduk samping jalan. Waradus salam juga termasuklah kewajiban menjawab salam. Resiko duduk samping jalan, orang beri salam berulang-ulang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu tidak boleh seorang pun mengatakan, buat jauh, ribu, saya duduk ribu. Kalau tidak sanggup jawab salam, itu jangan duduk samping jalan. Kalau sudah duduk samping jalan, dari pagi duduk sampai zuhur, orang berulang-ulang ucap salam, angkat tangan, ucap salam, wajib jawab. Tapi kalau jumlah kita ramai, ya atur saja ganti-gantian, karena fardu kifayah ya Ustaz. Ini misal 20 orang pertama, nyokah 20 orang pun. Setelahnya giliran kamu 20 orang dalam ikutnya. Nah, kalau sanggup begitu silakan. Yang tidak boleh orang beri salam kita tidak sanggup jawab lagi karena kelelahan jawab salam. Jangan duduk samping jalan kalau tidak sanggup jawab salam. Jadi kalau dalam kelompok itu tidak seorang pun menjawab salam, maka semuanya berdosa. Wal amru bil ma'ruf, juga kewajiban orang yang sering bermajlis samping jalan harus menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi memberi arahan orang untuk melakukan kebaikan ternyata kewajiban orang duduk samping jalan. Sekaligus wan nahyu 'anil munkar, wajib mencegah yang munkar. Berani tidak?
duduk samping jalan, kemudian ada perempuan lewat pakai baju ketat, lalu kita berhentikan, kita katakan bahawa ini tidak boleh, ini haram, pulang, ganti baru boleh lewat jalan ini. Berani tidak? Kalau tidak berani, karena telah kita, kalau kita abaikan, malah kita nikmati, maka kita sebenarnya orang yang tidak cukup syarat untuk duduk samping jalan. Jadi orang menganggap remeh urusan ini. Jadi merasa dah duduk dah jumpa urusan nyonya, urusan Roy. Itu urusan orang, mana ada urusan kita. Dia melakukan apapun urusan orang, apapun bentuknya. Kemungkaran wajib dicegah oleh orang yang sering bermajlis di samping. Maksiat apapun, bahkan kalau sampai ada perampok di samping jalan, di samping mata kita, itu kita yang wajib untuk menolong, bukan menolong perampok, orang yang merampok. Ternyata berat kewajiban orang yang sering duduk samping jalan. Sekarang orang anggap remeh, padahal Nabi melarang duduk samping jalan di awal hadis. Baru boleh kalau di masyarakat ini diutamakan. Oh, tidak sanggup, duduklah di rumah, duduklah bersama istri, dengarkan curhatan kelelahan istri. Itu lebih mulia daripada mengomentari istri orang di samping jalan. Jadi tiga aja, sekali-sekali boleh. Pulang salat Isya, kalau ada yang mau traktir ustaz ke mie goreng mana, silakan sekali-sekali. Tetapi jangan selalu. Maksudnya Nabi setelah salat Isya selalu boleh kopi, selalu boleh kopi. Jalan dia tidak tentukan. Ini urusannya bukan urusan remeh, ini urusan agama. Makanya orang, kalau kita mau jujur, sepertinya kita ini susah langsung ke surga kalau kita meremehkan urusan-urusan agama. Sepertinya kita susah langsung ke surga. Kemungkinan besar kalau begini gaya hidup samping-samping jalan begini terus-terusan. Ingat-ingat ayat Allah yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal, janganlah engkau mati. Jadi benar-benar jangan, kata Allah. Itu sudah dipakai nun bertasydid. Jadi nun itu taukid, benar-benar jangan mati, kata Allah, kecuali engkau mati dalam kebiasaan engkau seorang muslim. Padahal bahasa Allah janganlah engkau mati, seakan-akan kita yang memutuskan kapan mati, padahal Allah yang memutuskan kapan mati. Tapi bahasa Allah janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali kebiasaanmu seorang muslim. Ini maksudnya apa? Berbahaya mati sedang melakukan kebiasaan, bukan kebiasaan orang Islam. Seharusnya kita ini meninggal sedang baca Quran, meninggal di Jami, meninggal di Baitur Rahman, meninggal di Islamic Center, sedang turun dari tangga setelah selesai solat, atau sedang berdakwah, atau sedang mencari nafkah yang halal untuk anak istri, atau sedang baca Quran, sedang solat qiyamul lail tiba-tiba jatuh, atau sedang solat di masjid tiba-tiba jatuh. Seharusnya gaya-gaya orang Islam, atau setelah memberi sedekah, habis beri sedekah langsung meninggal karena salah beri runcuk yang tertulis dia mau kasih cuma 1.000 runcuk tertulis meninggal, atau salah transfer meninggal. Tapi intinya meninggallah dalam keadaan amalan orang Islam. Jangan meninggal di kedai kopi, jangan meninggal dalam keadaan sedang melakukan maksiat di jalan. Jadi hal inilah yang membuat kita harus sadar bahawa kalau ini gaya hidup kita, siang malam lebih banyak hidup dengan melawan Allah dengan gaya-gaya ini, kemungkinan besar begitu dicabut nyawa, maka persentase untuk meninggal lebih besar kemungkinan untuk yang perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jangan suka bermajlis di samping-samping jalan kecuali kita sanggup melakukan 5 syarat tadi. Tahan pandangan, bersihkan gangguan dari jalan, kemudian jawab salam selalu, lalu amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau ini mampu silakan, kalau tidak mampu jangan. Baik, berikutnya adab dalam majlis ilmu. At-tahallum 'inda al-julus wal ijtima' wa adab at-tasarruf. Kalau duduk dalam majlis ilmu
Yang lebih disukai adalah tahalluk. Tahalluk itu melingkar, melingkar. Nah, seperti begini Bapak. Ini tahalluk kan? Apakah karena kebetulan mejanya bulan, Allah Alam. Tapi ini beginilah yang dimaksud bertahalluk, melingkar. Jadi tidak baik seseorang melakukan majlis dalam keadaan tafarruq, terpisah-pisah, satu di sudut sana, satu sudut sana. Padahal di sini masih kosong, di tengah kosong, sudut sana, tidak baik. Kalau begini penuh tapi semuanya melingkar, maka begini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendekat kepada orang yang memberi tausiah atau memberi ilmu tadi, mendekat. Ada hadis, ada 3 orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala salasatu nafar. Ada 3 orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala isnani ila Rasulillah wa zahaba wahid. 2 orang langsung mendekat kepada Nabi sedang melakukan majlis ilmu. Nabi juga begitu habis salat itu duduk menasihati sahabat sampai kadang-kadang waktu Isya. Nah, kemudian ketika itu datang 3 orang, yang 2 orang langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zahaba wahid, yang 1 orang ketika melihat Nabi sedang bermajlis, dia keluar lagi dari masjid. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a farjatan bil anfa fajlasa fiha. Wa amma al-akhar fajlasa khalfahu. 2 orang yang sedang berada di hadapan Nabi, yang 1 langsung duduk ke hadapan Nabi. Jadi dia melihat ada tempat, dia duduk langsung ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 1 orang mencari baris belakang. Wa amma salis fa adbara sahiban. Orang yang ketiga begitu lihat Nabi sedang bermajlis, langsung dia kembali keluar dari masjid, dia pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika sudah selesai majlisnya, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum 'anil nafar as-salatah?" Maukah engkau kukabarkan tentang keadaan orang yang 3 tadi? Artinya ada 3 orang yang datang bermajlis tadi. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Orang yang pertama yang langsung mendekat kepada aku, artinya dia berusaha mendapatkan tempat untuk bisa mendekat ke Nabi. Artinya dia serius ingin mendengarkan ilmu dari Nabi. Apa kata Rasulullah? Dia memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah melindunginya. Maka orang yang serius ikut pengajian, duduk itu beberapa gitu. Jadi duduknya dia cari yang depan. Ini kebetulan yang depan atau memang mencari yang depan? Kadang-kadang kebetulan pandang selalu disambut. Tapi intinya tidak mesti harus yang paling depan. Artinya barisan-barisan yang serius, benar-benar ingin mendengarkan, semoga bermanfaat. Dia benar-benar ingin menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Allah melindunginya. Ini kan banyak hadis yang menyebutkan malaikat datang, hafathumul malaikah, orang yang benar-benar serius bermajlis ilmu, maka dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan, dibanjiri oleh rahmat Allah kepada mereka. Orang yang dapat majlis ilmu, bermajlis ilmu dengan serius, benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, maka sebagaimana dia memohon perlindungan dari Allah, maka begitulah Allah melindunginya. Allah lindungi dari segala sisi. Oh, ternyata ustaznya tidak cocok dengan kita. Sering terjadi. Waktu kita bermajlis, rupanya apa? Enggak cocok dengan prinsip kita contohnya. Maka tidak cocok itu pun bahagian daripada ilmu. Paling kurang kita tahu ternyata ada pendapat lain lagi yang ternyata kita tidak tahu semua ini. Walaupun tidak cocok dengan prinsip kita, di situ kita belajar ilmu, ternyata ada pendapat lain di luar yang kita tahu. Walaupun tidak cocok, ada masalah. Tidak ada masalah. Itu prinsip masing-masing, karena fiqih itu hampir sebahagiannya adalah hasil ijtihad. Maka terjadilah khilafiyah. Jadi ini pun ilmu. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan prinsip kita, tapi dia serius, maka Allah melindunginya. Wa amma al-akhar, orang yang kedua tadi, yang duduk di barisan belakang. Jadi
tidak terlalu serius. Fastahya Allah minkum. Kondisinya dalam keadaan malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Maksudnya begini, kalau kita baca syarah hadis ini, Rasulullah ingin mengatakan kondisi orang kedua itu datang dalam keadaan malu-malu, artinya nyonyohan. Dia duduk dalam keadaan mangat-mangat, mungkin tak enak lagi mau keluar, tapi dia duduk tapi tak serius. Kadang-kadang dengan HP, ini majlis ilmu tapi sibuk dengan HP. Kalau HP-nya menulis resume itu serius, kalau HP-nya merekam itu serius. Tapi kalau orang sedang menjelaskan, guru sedang menjelaskan dan dia main HP, main game, PUBG dong ini. Jadi sebagaimana dia malu-malu untuk serius, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Maksud malu kepadanya, Allah tidak berikan rahmat sempurna untuknya. Kipan koknya kemayang-mayang ke Allah, begitu Allah mayang-mayang dengannya. Jadi yang betul-betul dilindungi Allah, yang betul-betul ingin mendapatkan itu. Nah, ini orang kedua. Makanya tidak masalah duduk di belakang, bukan bermakna ini duduk di belakang berdosa, tidak. Tapi tetap serius di dalam mendapatkan ilmu. Wa amman akhar fa'aradallahu anhu. Dan orang ketiga yang keluar tadi kata Nabi, itu lihat Nabi bermajlis, dia sampai masjid langsung dia keluar lagi. Maka apa kata Rasulullah? Sebagaimana dia menolak Allah, maka Allah pun menolaknya. Sebagaimana dia tidak suka untuk mendengarkan ilmu dari Allah, maka Allah pun tidak suka kepadanya. Jadi ini keluar apa? Keluar karena memang tidak suka ilmu, bukan keluar karena kebutuhan. Jadi kalau keluar karena kebutuhan tidak apa-apa, dibolehkan. Apakah ada yang sakit perut atau tiba-tiba emergency call, istri panggil tiba-tiba, kompor gas tak bisa dimatikan atau apalah, kita harus pulang, silakan, tidak apa-apa. Atau tiba-tiba dipanggil karena macet, mobil kita berdiri di tengah jalan, bawa coba dulu, dipanggil nomor BL sekian, itu kita keluar karena mudarat, tidak apa-apa. Nah, begitulah kondisi orang-orang yang mengikuti majelis ilmu. Sebagaimana niat kita ikut, begitulah Allah memberikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Dan satu lagi, tidak baik seandainya seseorang dalam keadaan duduk terpisah-pisah. Jadi duduk itu tidak baik terlalu jauh-jauh. Bagusnya rapat-rapat. Kalau seandainya tidak penuh, mesti tetaplah berusaha merapat ke depan. Contoh mungkin ada yang majelisnya cuma satu saf misalnya, itu tetap usahakan ke depan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam pahala majelis. Ini kadang-kadang ada yang masjid besar, yang duduk di depan 5 orang, di dinding sana 5 orang, dinding sana 5 orang. Ini tidak baik, karena Rasulullah SAW ketika sahabat dulu terpisah-pisah dalam majelis ilmu, kemudian Rasulullah berkata, "Mali arakum izin." Kenapa engkau duduk dalam keadaan izin, dalam keadaan terpisah-pisah? Duduklah dalam keadaan rapat, kata Rasulullah. Sebagaimana rapatnya hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun merapatkan rahmat-Nya kepada kita. Berikutnya at-taslim. Ada berikutnya at-taslim 'ala al-jalisin 'inda al-dukhul. Ketika masuk sunnah, tetap sunnah. Ketika masuk ke dalam majelis ilmu, tetap sunnah hukumnya untuk mengucapkan salam. Dan ketika berpisah dari majelis, tetap sunnah hukumnya mengucapkan salam. Ini tak mesti harus majelis ilmu. Kita datang ke satu perkumpulan, orang sedang ramai-ramai kumpul, sunnah hukumnya mengucapkan salam. Dan ketika berpisah juga sunnah hukumnya mengucapkan salam kembali. Rasulullah berkata, "Iza intaha ahadukum ila al-majalis falyusallim." Kalau salah seorang di antara kamu sudah selesai dari majlisnya, maka hendaknya dia memberi salam. Fa in bada'a lahu an yajlisa falyajlis, summa idza qama falyusallim. Ketika dia masuk pertama sekali, silakan duduk, lalu berilah salam. Ketika sudah selesai, dia mau pergi, berilah salam. Falaysatil ula ahaqqu minal akhirah. Salam yang pertama itu sama pahalanya dengan salam yang terakhir. Jadi kita datang ke satu perkumpulan, orang kawan-kawan sedang kumpul.
itu tetap ketika datang Assalamualaikum. Salah seorang menjawab sudah mewakili karena hukumnya fardu kifayah. Itu biasa kita lakukan. Asal kalau kita terbiasa Assalamualaikum, semua jawab Waalaikumsalam. Yang jarang kita lakukan ketika berpisah. Sudah selesai makan-makan, sudah ditraktir segala macam. Ketika berpisah, seharusnya kita pun mengucapkan, saya mohon izin, Assalamualaikum. Seharusnya begitu. Ini yang jarang dilakukan. Orang kalau datang terbiasa, waktu pulang jarang. Padahal tetap Nabi mengatakan, salam yang pertama dengan salam yang perpisahan itu sama pahalanya. Dan orang yang mendengarkan salam ketika kita membahas adab salam, bagusnya menjawab melebihi daripada salamnya orang yang kedua. Jadi kalau diberi Assalamualaikum, maka ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia pakai warahmatullah, kita sambung ke wabarakatuh. Jadi jemaah melakukan Allah. Bagaimana dengan majelis ilmu? Apakah setiap yang datang terlambat masuk masjid Assalamualaikum dari itu? Ini masuk bagian dari yang baru, habis selesai Assalamualaikum. Ini mengganggu tentunya. Jadi orang sebentar-bentar kalau tadi. Ada membur ni lagi. Kalau ada jauh-jauh tadi. Khusus ke majelis ilmu, salam tetap disunahkan. Cuma tidak perlu dikeraskan suara. Jadi kita hanya memberi salam Assalamualaikum. Dan setiap orang pun tidak perlu memalingkan wajahnya untuk menjawab salam kepada orang yang masuk. Kalau terdengar yang paling dekat dengan pintu, Waalaikumsalam. Selesai. Tidak terdengar maka tidak apa-apa. Baik. Satu lagi. Satu lagi. Wa ayyajlis ad-dakhil fi awsa' makan yara. Hendaknya seseorang ketika masuk ke dalam majlis, maka dia hendaknya duduk di tempat yang masih lapang untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza intaha ahadukum ila al-majalis, fa in wassa'a lahu falyajlis, wa idza falyanzur ila awsa' makanin yarahu falyajlis fihi." Ketika salah seorang di antara kamu ingin menghadiri majlis, maka hendaknya kalau dia dilapangkan oleh orang, maka duduklah di tempat yang dilapangkan. Wa illa, kalau orang tidak mau melapangkannya, falyanzur ila awsa' makanin yarahu, maka carilah tempat yang lapang. Falyajlis fihi, maka duduklah di tempat itu. Nah, ini maksudnya ketika kita datang orang sudah penuh, kalau dikasih izin oleh orang itu, orang itu mengatakan duduk. Nah, dikasih izin duduk. Tapi kalau tidak dikasih izin, artinya orang sedang serius. Orang dan orang duduk rapat. Jangan duduk. Nanti kedepannya disebutkan ada yufarriq baina isnain mutajawirain fil majlis. Jangan pisahkan di antara dua orang yang sedang duduk rapat. Orang sedang serius duduk rapat, begitu ini sudah lempar antara paha dengan paha. Dan kan kita langsung kita pisahkan dua paha itu. Lalu kita duduk tengahnya. Sudah kita model badan besar. Itu orang bang. Itu menahan sakit hati. Itu kadang-kadang mepet-pet hati. Menyokkan lahir ke kampung. Artinya tidak baik memisahkan dua orang. Kalau ada orang yang beri izin dulu. Kalau tidak ada yang beri izin, carilah tempat yang kira-kira bisa. Jangan maksa-maksa orang untuk menggeser-geser dirinya. Nah, juga ini sekaligus bagi kita yang sudah berada duluan, at-tafassuh fil majlis, berlapang-lapanglah. Jadi kalau ada saudara kita tidak tahu tempat duduk, berlapanglah. Suruh dia duduk di sini, duduk di sini. Nah, ini yang diminta supaya tertib di dalam sebuah majlis.